Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi adik-adik dengan kakak di channel Muhyiddin Online Class. Baiklah, pada video kali ini kakak lanjut membahas tentang submateri fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan. Ini merupakan subbab terakhir ya adik-adik dalam pembahasan bab trigonometri. Sebelumnya adik-adik kan sudah mempelajari tentang subbab rasio trigonometri pada segitiga, siku-siku, dan sudut-sudut di berbagai kuadran serta sudut-sudut berrelasi. Juga adik-adik sudah mempelajari tentang subbab fungsi trigonometri, aturan sinus dan kosinus. Kalau adik-adik ingin menonton lagi, link videonya udah kakak taruh di deskripsi di bawah ya. Nah, dalam video kali ini kakak masih merujuk pada kurikulum K13 revisi 2018 pada KD 3.10, yaitu menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Dan pada KD 4.10 yang berbunyi menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta fungsi Y sama dengan A sin B dikali X plus C plus D. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, jadi pada video kali ini kita akan membuktikan nilai perbandingan trigonometri menggunakan lingkaran satuan. Juga membahas tentang bagaimana sih cara menentukan nilai grafik fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan dan menentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode pada grafik fungsi trigonometri. Dan juga nanti kakak akan bahas bagaimana cara melukis grafik fungsi trigonometri yang telah mengalami perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B dikali X plus C plus D. Wah, kayaknya seru nih adik-adik, terus simak ya video kakak sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, yuk kita identifikasi kasus berikut. Seorang anak ingin menentukan besar sudut dari sebuah perbandingan trigonometri. Diberikan kepadanya perbandingan sudut sin alfa sama dengan 1/2. Bagaimana cara untuk mencari cos alfa dan tan alfa dengan menggunakan lingkaran satuan? Nah, untuk caranya silahkan adik-adik selesaikan dengan cara menggambar dengan lingkaran satuan ya. Jadi di sini silahkan untuk menggambar dan cari nilai dari cos alfa dan tan alfanya. Selanjutnya mari kita bahas cara untuk membuktikan nilai perbandingan trigonometri menggunakan lingkaran satuan. Jadi mengapa sih di kuadran 1 semuanya kok bernilai positif, baik itu sin, cos tangen, kosekan, sekan, dan kotangen? Dan mengapa di kuadran 2 hanya sin dan kebalikannya saja yang bernilai positif dan sebagainya? Nah, dari sini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di kuadran 1. Perhatikan gambar lingkaran berikut dengan garis sumbu X dan sumbu Y. Misalkan titik A adalah suatu titik dengan koordinat 1,0. Selanjutnya kita ambil sebarang titik P sedemikian sehingga sudut alfa merupakan sudut positif. Dan titik P kita bisa menarik garis tegak lurus ke garis OA sehingga kita mendapatkan segitiga siku-siku dengan sisi samping sudut alfa adalah X sesuai dengan absis atau garis horizontal dari titik P. Dan sisi depan sudut alfa adalah Y sesuai dengan ordinat atau garis vertikal dari sudut P, serta sisi miring panjangnya yaitu 1 satuan sesuai dengan jari-jari lingkaran satuan, sehingga kita mendapatkan perbandingan sebagai berikut. Sin alfa itu kan depan per miring, jadi di sini depannya adalah Y dan miringnya adalah 1. Y per 1 sama dengan Y, di sini bernilai positif. Selanjutnya untuk cos alfa kan perbandingannya samping per miring. Di sini sampingnya adalah X dan miringnya adalah 1. X per 1 sama dengan X dan X bernilai positif. Selanjutnya untuk tan alfa, di sini kan depan per samping. Jadi di sini depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Jadi Y per X dan di sini bernilai positif. Dari sini terbukti bahwa di kuadran 1 semuanya bernilai positif karena panjang X dan Y bernilai positif.
Selanjutnya untuk kuadran 2, misalkan ini titik A dengan koordinat 1,0. Selanjutnya kita ambil sebarang titik P sedemikian sehingga kita mendapatkan segitiga siku-siku dengan sisi samping sudut alfa adalah X dan sisi depan sudut alfa adalah Y, serta sisi miring sudut alfa panjangnya adalah 1 sesuai dengan jari-jari lingkaran satuan. Sehingga kita mendapatkan perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, sin alfa. Sin alfa kan depan per miring, di sini depannya adalah Y dan miringnya adalah 1. Y per 1 sama dengan Y. Di sini bernilai positif. Selanjutnya untuk cos alfa. Cos alfa di sini adalah samping per miring. Di sini kita dapatkan min X per 1. Mengapa kok min X? Karena di sini X-nya berada di sebelah kiri dari sumbu X. Jadi min X per 1 sama dengan min X bernilai negatif. Selanjutnya untuk tan alfa. Tan alfa kan depan per samping. Di sini depannya adalah Y dan sampingnya adalah min X. Jadi kita mendapatkan tan alfa adalah min Y per X. Di sini bernilai negatif. Dari sini terbukti bahwa di kuadran 2 hanya sin dan kebalikannya yang bernilai positif. Kebalikan dari sin itu kan kosekan, dan kosekan itu sama dengan 1 per sin atau 1 per Y per 1 sama dengan 1 per Y. Kebalikan dari sin itu kan kosekan, dan kosekan itu sama dengan 1 per sin atau 1 per Y per 1, yaitu sama dengan 1 per Y, dan masih bernilai positif. Selanjutnya untuk kuadran 3, misalkan ini titik A dengan koordinat 1,0. Selanjutnya kita ambil sebarang titik P sedemikian sehingga kita mendapatkan segitiga siku-siku dengan sisi samping sudut alfa adalah X dan sisi depan sudut alfa adalah Y, serta sisi miring sudut alfa panjangnya adalah 1 sesuai dengan jari-jari lingkaran satuan. Sehingga kita mendapatkan perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, sin alfa. Di sini perbandingannya adalah min Y per 1 sama dengan min Y bernilai negatif. Yang kedua, cos alfa. Di sini perbandingannya adalah min X per 1 sama dengan min X bernilai negatif. Dan yang ketiga atau terakhir di sini ada tan alfa, yaitu perbandingannya adalah min Y per min X sama dengan Y per X bernilai positif. Nah, dari sini terbukti bahwa di kuadran 3 hanya tan dan kebalikannya yang bernilai positif. Dan yang terakhir yaitu untuk kuadran 4. Di sini misalkan titik A adalah titik dengan koordinat 1,0. Selanjutnya kita ambil sebarang titik P sedemikian sehingga kita mendapatkan segitiga siku-siku di sini dengan sisi samping sudut alfa adalah X dan sisi depan sudut alfa adalah Y, serta sisi miring sudut alfa panjangnya adalah 1 sesuai dengan jari-jari lingkaran satuan. Sehingga kita mendapatkan perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, sin alfa. Di sini perbandingannya adalah min Y per 1, yaitu min Y di sini bernilai negatif. Selanjutnya untuk cos alfa. Di sini perbandingannya adalah X per 1, yaitu X bernilai positif. Dan yang terakhir yaitu tan alfa. Perbandingannya di sini adalah min Y per X, yaitu di sini bernilai negatif. Nah, dari sini terbukti bahwa di kuadran 4 hanya cos dan kebalikannya yang bernilai positif. Selanjutnya mari kita beralih ke contoh soal. Diketahui titik A dengan koordinat min 3,4 dan sudut theta dibentuk oleh sumbu X negatif dengan garis yang ditarik dari titik pangkal 0,0 ke titik A. Tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut dari sudut theta menggunakan lingkaran satuan. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, mari kita gambar bidang koordinat kartesiusnya beserta lingkaran satuannya. Kemudian mari kita gambarkan titik A dengan koordinat min 3,4. Di sini min 3-nya posisinya sebagai X, berarti di sini. Kemudian untuk 4 di sini posisinya sebagai Y, berarti di sini. Nah, selanjutnya bisa kita menarik garis lurus di sini sehingga di sinilah titik A-nya. Dan di sini adalah sudut tetanya. Nah, di sini kan sudah diketahui untuk sisi samping dari sudut theta dan sisi depan dari sudut theta. Tinggal kita mencari sisi miring dari sudut theta atau OA. Di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, berarti OA sama dengan akar dari OX kuadrat plus OY kuadrat.
Di sini kan OX nya adalah 3, berarti 3 kuadrat, terus OY nya adalah 4, berarti 4 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, berarti 9 tambah 16 25, jadi akar dari 25 adalah 5. Berarti di sini panjang dari sisi miring atau OA nya adalah 5, sehingga kita bisa menemukan perbandingan trigonometri sebagai berikut. Yang pertama sin theta. Sin theta kan depan per miring, di sini depannya adalah Y dan miringnya adalah OA, jadi 4/5. Kemudian untuk cos theta. Cos theta itu kan depan per samping, di sini depannya adalah X dan sampingnya adalah OA. Di sini jadi depannya adalah min 3/5. Jadi cos theta-nya adalah min 3/5. Dan untuk tan theta-nya di sini kan depan per samping, berarti depannya di sini adalah Y dan sampingnya adalah X, jadi 4/min 3, atau bisa kita tulis min 1/3. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara menggambar grafik fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan. Penasaran kan adik-adik? Tapi kakak bahas pada video selanjutnya ya adik-adik. Silahkan tonton video pembelajaran submateri fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan part 2 nya ya. Link videonya sudah kakak taruh di deskripsi di bawah. Sampai jumpa.